Halo Hai Sobat Sobat Jiles, Jiles. welcome back to our YouTube channel Sada Jiles Bahasa. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama owner Jiles Bahasa, Kak Penti. Halo. Hai. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama kakak. Yes. Boleh dong diceritain gimana pengalaman-pengalamannya waktu di Jerman. Kebetulan kakak ini udah 10 tahun di Jerman ya kak ya? Iya, kurang Ya, lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun dan pasti banyak pengalaman yang bisa kita dengarkan dan bisa menjadi inspirasi untuk kita yang mau berkarir dan tinggal di Jerman. Sebelumnya supaya teman-teman kita lebih mengenal kakak, boleh dong perkenalkan diri kakak? Hai, makasih ya Jo udah undang Iya. ke sini. Hai semuanya, perkenalkan saya Fenty, saya owner dari Sada Jiles Bahasa. Sada Jiles Bahasa sendiri berdiri sejak 1 Oktober 2021. Jadi untuk saat ini sudah 4 tahun, Syurulkum. 4 tahun. Yes, 4 Oke. tahun, ya. Oke, terima kasih Kak Itu aja Fenty. ya. Oke Kak, gimana cerita awal kakak? Kenapa kakak waktu itu akhirnya pindah ke Jerman? Karena saya memang jurusan bahasa Jerman, Jo. Jadi Di Indonesia? yes. Jadi S1 saya itu di Medan, Medan. jurusan bahasa Jerman. Jadi selama kuliah kan pasti udah tahu dong apa saja program ke Jerman. Jadi Iya, saat iya. itu saya datang ke Jerman itu lewat program au pair. Dan itu juga menjadi salah satu program kita di Sada Jiles Bahasa. Iya. Iya, oke Kak. Kalau begitu awal-awal kehidupan setelah memutuskan pindah ke Jerman dan ikut au pair, gimana pengalaman kakak tinggal bareng keluarga orang Jerman gitu? Yang pastinya sesuatu yang baru ya. Iya, betul Jadi banget ya. semuanya sangat berbeda. Secara saya dari anak kampung ya, dari Samosir, jadi ya fasilitas di rumah itu pun sudah 100% berbeda, Jo. Oh. Ya, dari kamar mandi kita yang super basah terus dengan Kehidupan orang ya, Eropa ya. rumah gas family saya yang sudah seperti hotel begitu. Yang pastinya Iya, iya, betul. kebersihannya juga sangat berbeda. Ya pasti bahasa lah ya juga. Berarti banyak culture shock juga ya? Of course ya, dari makanan juga itu sangat berbeda. Tetapi ya beruntungnya saya itu seperti bunglon, jadi gampang aja menyesuaikan. Itu salah satu Ya. skill ya berarti kak ya? Yes. Maksudnya itu bisa pasti. beradaptasi dengan baik. Iya, Ya, itu sih. Jadi bukan masalah yang besar buat saya karena ya saya makan semuanya, saya ya taulah bersikap bagaimana begitu. Berarti setelah kakak mengikuti program au pair, kakak melanjutkan S2 di sana? Belum. Jadi saat itu untuk apa? Untuk lanjut S2 itu saya harus menunjukkan sertifikat bahasa saya yang diterima di di universitas yaitu DSA atau DAF. Jadi Berarti waktu harus itu saya harus Sprachschule ya? kursus dulu ya. kursus. Jadi saya mengambil Sprachschulerin dulu, habis itu nanti kuliah begitu. Apa tantangannya waktu itu pas mau Sprachschule itu dan mau ngambil S2 waktu itu? Tantangannya itu lumayan banyak ya Jo ya. Oh iya? Jadi karena di saat saya au pair itu kan kehidupannya masih asik tuh. Jadi tinggal di sebuah keluarga Iya. angkat, semuanya tersedia, makanan, asuransi, lengkap lah ya, dapat uang saku. Jadi luksus sih waktu itu ya. Dan Iya. setelah itu saya harus keluar dari rumah, saya harus bayar rumah sendiri. Ya saya harus bayar uang kursus sendiri, saya harus bayar asuransi sendiri, dan yang paling parahnya itu saat itu izin kerja itu belum ada. Jadi Belum ada. ada di beberapa kota di Jerman itu pada saat kita Sprachschulerin, kita sudah dikasih izin kerja walaupun hanya sedikit begitu. Iya, part time gitu ya kak ya? Yes. Jadi ya itu sih susahnya memulainya itu ya cukup butuh modal yang lumayan, tabungan dikuras, dan untung adanya ya sahabat-sahabat di sana lah yang juga ya sama-sama sama-sama kita Berjuang berjuang. ya? Berjuang ya. Tapi it's Gitu. worth it ya? Yes, Maksudnya sangat. Iya, bagaimana kakak menghadapi tantangan hidup di negara orang? Apa yang sangat kakak butuhkan sebagai seorang warga negara Indonesia untuk tinggal di luar itu apa? Yang pastinya kalau kita tinggal di sebuah negara, yang kita butuhkan itu yang pertama selain Bahasa. uang adalah bahasa. Ya, jadi iya, betul bahasa itu bahasa Jerman, khususnya di Jerman karena semua itu membutuhkan bahasa Jerman ya. Kalau kita bekerja butuh bahasa Jerman. Jadi ya bahasa adalah senjatanya begitu. Iya betul. Ketika saya cari rumah, dia melihat bagaimana saya berkomunikasi
Ketika saya mau kuliah, mereka melihat bukti kemampuan berbahasa Jerman saya. Ketika saya bekerja juga mereka membutuhkan itu bukti kemampuan saya berbahasa Jerman. Jadi bahasa semuanya. Jadi bahasa ya. Yes. Kebetulan memang negara-negara di Eropa itu menghargai bahasa mereka sendiri. Jadi ketika pendatang datang ke tempat mereka harus mengikuti bahasa dan budaya mereka. Itu makanya ada peribahasa apa tuh Kak? Di mana langit dijunjung, di situ kaki dipijak. Ya nggak sih Kak? Kaki dipijak. Jag kan lägga sig. Gimana tuh bahasa Jermannya Kak? Tanya dulu. Di mana langit Dijunjung. Ya, Ya, di situ bumi dipijak mungkin ya. Kurang lebih begitulah ya. Maksudnya itu adalah kita harus bisa beradaptasi dan menghargai di mana tempat kita tinggal. Dan salah satu skill yang harus kita punya adalah bahasa Jerman. Dan di Ziel akan dilatih belajar bahasa Jerman pastinya ya, selain budaya yang di sana juga harus tahu bagaimana program yang kalian jalani, kalian harus tahu juga, dan terutama itu bahasa lah ya, komunikasi. Jadi di sini kita tidak hanya melatih untuk lulus ujian saja ya, yang penting dapat sertifikat apa, juga bagaimana berkomunikasi seperti itu sih Jo. Gimana akhirnya kakak memutuskan untuk balik ke Indonesia? Kenapa? Apa alasan paling kuat? Mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi ketika kebanyakan orang itu bermimpi untuk tinggal di Eropa, justru aku enggak Jo. Ya. Oh iya. Jadi yang pertama pertama saya ke Eropa juga, saya justru memutuskan hanya sebentar saja di sana. Setelah 1 tahun, lanjut ada tawaran, kamu bisa kuliah di sini begitu. Udah seterusnya. Tapi memang dari hati saya paling dalam ya. Jadi one day aku harus balik ke Indonesia. Emang udah itu sih. Apakah ada alasan tertentu seperti ada keluarga di sana, atau emang lebih suka kehidupan di Indonesia, makanannya lebih enak, atau lingkungan? Yang pastinya banyak hal sekali. Mungkin ya dengan saya ke Eropa, saya justru makin tahu ya bagaimana berharganya atau indahnya atau enaknya yang saya miliki sebagai warga negara Indonesia. Betul. Ya, karena sebelumnya saya nggak melihat karena saya di dalamnya. Namun setelah saya di Eropa justru saya melihat yang jadinya menambahkan keinginan saya untuk balik ke Indonesia begitu. Tetapi mungkin di dalam kurun waktu yang agak lama, karena jujur di Jerman juga banyak juga asiknya. Jadi mulai di tahun ke-8 itu saya sudah mulai bosan Jo. Mulai bosan untuk tinggal di sana karena ya banyak hal. Pertama, kalau di Indonesia saya adalah menjadi orang Indonesia. Bahasanya adalah bahasa saya, keluarga saya juga semuanya di Indonesia, ya. Dan juga kesempatan-kesempatan yang lain itu juga akan sangat gampang akan lebih mudah saya dapatkan di Indonesia begitu. Ya, sementara saya di Jerman, ya, walaupun saya sendiri banyak teman di sana ya, tetapi tetap saja entah kenapa saya adalah orang Asia gitu. Dari bentuknya aja sudah berbeda gitu ya. Bahasanya juga begitu. Tetapi tergantung dari orangnya juga. Belum juga dengan kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan di sana itu juga berbeda dengan orang lokal di sana ya. Banyak hal lah. Contohnya mau buka usaha di sana itu agak sulit begitu. Banyak lagi. Itu sih Jo. Oke, berarti sebenarnya semua itu worth it, tapi itu dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Pribadinya masing-masing. Jadi banyak juga yang aku dengar gitu ya, galau banget sebenarnya pengen balik ke Indonesia begitu ya. Setelah berjuang di sana kan berbeda-beda orangnya. Mungkin di Indonesia mereka itu berkelana, asik hidupnya, tiba-tiba di sana itu harus dihadapin dengan kemandirian yang sangat totalitas ya. Dan maunya menyerah ingin balik ke Indonesia, tetapi ya kan pikirkan lagi kalau kamu balik ke Indonesia kamu mau ngapain begitu ya, apa yang kamu lanjutkan, harus ada lanjutannya mau seperti apa, ada rencana-rencana berikutnya. Jadi aku suka banget itu ada spruhannya orang Jerman itu Berufung ist das Lebens ya. Jadi pekerjaan itu adalah kehidupan. Iya, betul. Jadi memang orang Jerman itu juga suka bekerja, jadi mereka memikirkan itu kalau kamu tinggal di sebuah kota nanti, was machst du, kamu mau lakukan apa pekerjaanmu yang bisa memberikan kamu hidup begitu. Jadi seringnya sih banyak yang galau balik ke Indonesia atau tinggal di Jerman itu ya
tergantung lagi pekerjaannya, hidupnya mau jadi bagaimana nantinya. Betul, Gitu betul. sih. Ya memang banyak persepsi atau pemikiran kita masyarakat Indonesia terlalu glorify Eropa ya. Nah ini menurut kakak berarti sebenarnya setiap tempat itu punya hal positif dan Of nilainya course, masing-masing. Di yes. Jerman juga baik, Yes. di Indonesia juga baik. Jadi itu tergantung kamu punya apa yang kamu cari dan apa yang bernilai di matamu. Yes, Ya yes. itu menjadi satu cara kamu untuk mencapainya gitulah ya. Ya, memutuskannya. Jadi yang terutama itu Betul. kamu harus tahu dulu kalau saya di sini bagaimana, Iya, kalau saya betul. di sini bagaimana, dan bagaimana di sini, bagaimana di sini, begitu. Iya, betul. Tapi ya kalau masih muda sih ya saya sangat beruntung bisa menghabiskan masa muda saya di luar negeri. Jadi saya jadinya punya dua pandangan, Iya. begitu. Dua pandangan ya, bagaimana di negara saya, bagaimana di Betul. sini, Iya, begitu. betul. Ya. Oh iya Kak, tadi kan kita ada nyinggung sedikit tentang program-program ke Jerman tuh kayak FSHOT, Ausbildung, Au Pair. Kakak boleh kasih tahu sedikit dong informasi tentang itu? Di ZIELS deh khususnya. Oke, iya, ini pertanyaan bagus sih Jo, karena aku melihat beberapa di TikTok kemarin itu Iya. masih banyak yang keliru tentang program ke Jerman yang Iya. dibilang Ausbildung itu kuliah lah, Au Pair itu adalah kuliah lah, yang pokoknya ke Jerman itu adalah Gue Au kuliah. Pair malah dibilang Gitu. kayak TKW gitu. Atau Au Pair apa itu ya? adalah TKW lah atau babysitter lah Babysitter. gitu. Oke, jadi yang sebenarnya program Au Pair dulu ya, Iya, kita Au Pair. berbicara program Au Pair dulu. Program Au Pair itu adalah program belajar bahasa dan budaya suatu negara ya. Jadi Au Pair sendiri itu tidak hanya di negara Jerman. Iya, di Prancis Jadi di ada. berbagai negara maju ya di dunia ya. Orang bisa mengadakan Au Pair di sana untuk mempelajari bahasa dan budayanya di sana. Jadi Iya, sebagai apa? Sebagai Au Pair kita di sana itu kita diberikan tempat tinggal, ya, asuransi gratis, yang pastinya juga makan gratis. Iya. Kita ada kesempatan untuk belajar bahasa dan budaya itu dengan Betul. mengikuti kursus dan dikasih juga uang saku itu selama 1 tahun. Begitu. Nah, sebagai imbalannya karena kita udah ditampung nih gratis ya kan? Kita harus bekerja seperti di Jerman itu minimal 6 jam 1 hari atau 30 jam dalam 1 minggu. Yang biasanya itu adalah menjadi kakak untuk anak-anak mereka. Jadi ya Iya, kita betul. bantulah orang tuanya itu menjaga anak-anak begitu. Inisiatif Jadi bukan ya, bukan babysitter ya. Paling nanti ngantar anaknya ke TK begitu atau menjemputnya, harus kerjasamalah satu tim dengan ayah dan ibunya, orang tuanya untuk betul. membantu anaknya itu atau mengurus semua di rumah itu. Iya, Begitu soalnya sih. banyak yang salah paham nih Kak. Soalnya kita kayak pembantu lah, babysitter. Nah, sekarang udah jelas ya guys. Iya. Jadi Au Pair itu kita sebagai kakak angkat lah, bagian dari keluarga juga. Jadi nggak diperlakukan semena-mena. Benar. Oke. Jadi Untuk sangat salah juga kalau kalian nih, apalagi mindsetnya di Indonesia tuh, Iya. pembantu itu kayak nunduk. No, di Jerman tidak begitu. Justru kamu sebagai Au Pair itu, kamu harus percaya diri juga ya, betul. bareng ya satu tim dengan orang tua untuk mendidik si anak. Jadi kalian juga nggak boleh hanya enggak ya, ya seperti itu, tidak, karena bukan pembantu di sana, gitu. Jadi ketika anaknya juga bandel ya kamu harus marahin. Iya, Gitu. betul. Ya. Oke, Itu sih. untuk singkat aja Kak, untuk program Ausbildung gimana Kak? Ausbildung sendiri adalah program Jerman ya. Jadi itu program pelatihan Tenaga kerja ya? profesional kerja. Iya, betul. Jadi itu pelatihan profesional kerja selama 3 tahun di Jerman. Nah, setelah kamu mengikuti itu 3 tahun, ya kamu menjadi ahli di tempat yang kamu pelajarin. Jadi ini karena pelatihan ya, kamu Iya, betul. dilatih baik secara teori dan praktik. Jadi teorinya itu kamu akan bekerja akan belajar di sekolah ya, dan akan bekerja di perusahaannya. Contohnya nih, saya mau ngikutin Ausbildung sebagai Hotel Fachmann ya, Hotel Fachmann berarti saya harus bekerjanya di hotel dan saya juga harus pergi ke sekolah untuk mempelajari tentang teori-teori hotel begitu. Pembagian waktunya itu tergantung. Ada yang sistemnya langsung blok itu 3 bulan ya, 3 bulan di kerja atau 3 bulan Bulan di sekolah sekolah, ya. atau juga ada dia 4 hari kerja, 2 hari hari sekolah. Jadi tergantung begitu, dan itu kita sudah digaji
Iya, betul ya. Ya, sudah digaji selama 3 tahun itu ya. Mungkin hanya tergantung Ausbildungnya apa ya. Kita buatlah sekarang itu sekitar dari 900 euro per bulan. Ya, yang dimana dengan 900 euro itu udah sangat cukup kok untuk biaya hidup kita di Jerman. Dan katanya tiap tahun meningkat ya, Kak? Iya, dan setiap tahunnya Gajinya itu naik. bisa tahun ke pertama 900, tahun kedua menjadi 1000, tahun ketiga 1100 begitu. 1200 ya. Dan setelah itu kan ada nanti ujian akhirnya, baik ujian akhir praktek atau teorinya, dan setelah itu kalian bisa bekerja dan berkarir di Jerman. The profesional Dan itu, Kak, ya. profesional, menjadi tenaga pekerja yang ahli yang profesional. Dan begitu. tentunya gajinya Gajinya jadi juga ya lebih banyak dong. berlipat-lipat. Yes. Ya, betul. Gitu. Oke. Berarti jelas ya guys, untuk program Ausbildung itu udah clear ya. Nah, kalau untuk FV-Shot Kak gimana, Kak? Nah, FV-Shot ini Jerman itu bagus banget ya memang Iya. pendidikannya ya Luar biasa sekali semuanya. ya. Coba kalau diterapkan di Indonesia itu pasti deh ya akan banyak SDM yang jauh lebih baik daripada betul, sekarang. Betul, Kak. Saya setuju Ya. banget. Semoga ya one day nanti ada Chelsea Bahasa ya Iya, bisa menjadi tempat atau wadah untuk melatih itu, Iya, gitu. betul. Itu sih impian saya. Ya, jadi kalau FV-Shot itu Jo adalah pekerja sukarelawan. Jadi itulah bagusnya pendidikan Jerman ya. Iya, Jadi iya, mereka betul. itu kasih kesempatan kepada anak muda untuk mencoba sebuah pekerjaan secara sukarelawan. Jadi untuk mempelajari pekerjaan itu ya. Jadi memang sekarang ini dikasih uang juga, uang saku Uang saku namanya ya. Sekitar tergantung di mana kamu melakukan FV-Shot-nya atau BFD-nya ya. Jadi tapi di sana tuh kamu bisa bekerja layaknya sebagai pegawai di sana selama 1 tahun. Jadi kamu bisa mengenal bagaimana kehidupan pekerjaan di bidang itu. Iya, iya. Sehingga nanti kamu bisa memutuskan apakah kamu akan melakukan Ausbildung atau kuliah di bidang itu atau tidak. Begitu. Oke. Jadi kamu lakukan itu sukarelawan, tapi walaupun sukarelawan itu ya digaji juga sedikit. Ya, dikasih uang saku Ya, uang lah saku lah namanya untuk hidup. begitu. Ya, betul, Iya. betul. Tapi yang paling kerennya sih di situ ya kamu punya kesempatan untuk mengenal dunia pekerjaan itu. Iya, kamu jadi banyak kenalan, network dan komunitas juga ya, Kak, ya? Juga, betul, ya. Jadi tidak tidak seperti banyaknya jadinya di Indonesia itu kuliah 4 tahun, rupanya jurusannya itu bukan di bidangnya. Iya, betul, banyak Gitu, banget. ya. Nah, di sini kita tahu kalau kita mengikuti FV-Shot ini, oke, aku coba deh FV-Shot itu sebagai sebagai guru nih, ya kan? Nah, aku udah punya gambaran, kalau aku nanti jadi guru, iya, betul. ya, aku akan bekerja seperti ini, begitu. Jadi kalau aku suka, ya udah aku kuliah deh keguruan, begitu. Oh, kayak simulasi Iya, berarti gitu ya, Kak? simulasi Iya, gitu betul, selama betul, setahun. biasa. Begitu juga dengan keperawatan. Aku mau FV-Shot deh di keperawatan, begitu ya. Nanti bagaimana dunia keperawatan, kerjanya seperti ini. Kayaknya aku suka deh. Ya udah, aku harus Ausbildung keperawatan seperti itu. Jadi luar biasa banget ya. Banget. Itu yang harusnya kita tiru. Coba Iya, kalau pemerintahan kita buat kesempatan seperti itu ya. Betul banget. Ya, sebenarnya sudah banyak sih yang aku lihat dengan praktikum SMK ya, banyak di Bali begitu. Ada yang dikasih uang saku, ada yang enggak gitu. Jadi, Tapi nggak apa-apa. Pemerintah kita lagi Semogalah lebih dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik ya. Amin. Jadi itulah program-program Easiest Bahasa dan juga kuliah sebenarnya bisa. Kuliah kok, juga Jo. ya? Bisa di sini ya, kok Kak, ya? kuliah Jo ya. Oke. Yang pasti kan dilatih dulu bahasa Jermannya di sini, kalian bisa mendapatkan semua informasi di sini. Kalau kalian mau menikah juga kan harus belajar bahasa juga. Betul, Kalian betul bisa banget. dapat informasi di Chelsea Bahasa begitu. Oke Kak, terima kasih banget nih untuk cerita Kakak dan informasinya sangat Terima kasih juga Jo. sangat informatif sekali ya. Jadi itu tadi program-program yang kita tawarkan dari Zios Bahasa untuk program-program ke Jerman. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dan masih mencari jalan untuk ke Jerman atau ke Eropa dan ingin berkarir di Eropa, kita bisa membukakan jalan untuk kalian semua dan kita sangat terbuka dan kalian bisa konsultasi kita di website resmi kita, di IG ada Zios Bahasa maupun TikTok juga ada ya Kak ya. Ada. Di YouTube juga ada. Jadi jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys. Thank you. Terima kasih, Bye bye.